Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kemunculan Kuma di chapter lalu cukup membuat orang-orang di Pulau Egghead terkejut. Apalagi tindakan Kuma yang langsung menyelamatkan Bonnie dan hampir menyerang Gorosei Saturn. Tentu tak ada yang membayangkan hal itu bisa terjadi. Bahkan Gorosei Saturn dan Vegapunk sendiri tidak percaya jika Kuma bisa mendarat di Pulau Egghead. Mereka berdua yang terlibat dalam rekayasa tubuh Kuma tentu yakin bahwa kesadaran Kuma sudah hilang 100%. Vegapunk pun tak bisa melakukan hal tersembunyi terhadap Kuma, misalnya seperti menyisipkan sebagian ingatannya. Karena Gorosei Saturn juga seorang ilmuwan dan dia menegaskan bisa tahu jika Vegapunk melakukan hal-hal yang di luar keinginannya. Jadi kira-kira mengapa Kuma bisa melakukan hal tidak terduga seperti itu? Mari kita bahas dalam video ini. Nah, pada flashback Kuma yang lalu kita disuguhkan cerita yang sangat mengharukan, yaitu mengenai pengorbanan Kuma untuk kesembuhan Bonnie. Kuma pun merelakan hidupnya agar Bonnie bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Nah, di sini tentu kita sempat berpikir bahwa tindakan Kuma yang di luar dugaan itu dipengaruhi oleh keadaan Bonnie yang sedang dalam bahaya. Hal ini pun memunculkan kemungkinan bahwa Kuma bergerak tidak menggunakan ingatan ataupun kecerdasannya, melainkan hanya menggunakan insting atau naluri untuk melindungi orang yang paling berharga dalam hidupnya. Ya, kemungkinan itu memang ada, walaupun Mimin pribadi merasa kemungkinannya sangat-sangat kecil. Karena seharusnya Kuma yang tak punya ingatan apapun juga tidak memiliki insting ataupun naluri lagi. Dia harusnya benar-benar menjadi senjata hidup yang hanya bisa dikendalikan oleh pemegang chip perintahnya ataupun orang yang punya kendali atas dirinya. Ya, misalnya Gorosei Saturn ya, yang menjadi pemegang otoritas tertinggi dari pengendalian Seraphim dan Pasifista. Namun di sini Mimin melihat ada satu hal yang menjadi jembatan penghubung yang akan membuat kembalinya insting dan naluri Kuma bisa masuk akal dalam cerita ini. Hal itu adalah kesalahan dari Dr. Vegapunk. Ya, terkejutnya Vegapunk atas kedatangan Kuma tentu mengkonfirmasi bahwa ilmuwan paling jenius itu tidak melakukan suatu hal di luar instruksi dari Gorosei Saturn. Sehingga Vegapunk pun yakin jika Kuma memang sudah kehilangan ingatannya 100%. Tapi jika Vegapunk melakukan kesalahan yang tidak disadari olehnya, tentu ceritanya akan lain. Nah, jika kita bicara mengenai kesalahan dan kegagalan Dr. Vegapunk, tentu ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Dan ternyata beberapa kegagalan Vegapunk itu justru lebih membantu pihak protagonis dalam cerita ini. Ya, misalnya Luffy ya. Contoh pertama adalah ketika Dr. Vegapunk gagal untuk membuat tiruan buah Uo-Uo no Mi-nya Kaido secara sempurna. Hal itu membuat buah buatan itu dia anggap gagal dan dia tinggal di Punk Hazard. Akibatnya buah itu dimakan oleh Momonosuke. Sehingga saat ini Momonosuke punya kekuatan yang sama dengan naga Kaido. Yang membedakannya hanyalah warnanya saja yang pink. Nah, seandainya Vegapunk berhasil membuat Uo-Uo no Mi yang sempurna, tentu dia tidak akan meninggalkan buah itu di Punk Hazard. Dan tentu saja tidak akan dimakan oleh Momonosuke. Nah, pada pertempuran Wano, Momonosuke dan kemampuan naganya punya peran yang sangat besar, terutama ketika dia berhasil mengatasi jatuhnya Pulau Onigashima. Pada kasus itu hanya naga Momonosuke yang diharapkan bisa melawan awan apinya Kaido. Jadi kesimpulannya, kegagalan Vegapunk yang pertama itu berbuah manis untuk Luffy dan pasukan aliansi yang ada di Wano, karena sangat-sangat membantu keberhasilan Luffy untuk mengalahkan Kaido. Kemudian kegagalan kedua Vegapunk adalah ketika dia tidak tahu mengenai sifat dari Seraphim Hancock yang sangat menyukai Luffy. Sehingga Seraphim itu bisa menunjukkan kemampuan untuk membatalkan pembatuan yang menimpa Franky dan beberapa kru topi jerami yang lain.
Saat itu Vegapunk benar-benar dibuat terkejut karena dia tidak menyangka jika Seraphim Hancock akan punya kemampuan untuk membatalkan pembatuannya. Nah, bayangkan jika Seraphim Hancock menjadi seperti yang Vegapunk inginkan, yaitu tidak bisa membatalkan pembatuannya, maka tentu saja kru topi jerami akan dalam masalah besar. Ya, jika melihat kedua kegagalan itu, maka besar kemungkinan sesuatu telah terjadi kepada Kuma yang merupakan suatu kegagalan Dr. Vegapunk yang tidak dia sadari. Sehingga Kuma yang sudah tak punya ingatan masih bisa memiliki insting untuk melindungi Bonnie yang merupakan tujuan hidupnya. Nah, kemudian dapatkah Kuma benar-benar melukai Gorosei Sartun dengan pukulan ras bucanirnya yang kuat? Nah, ini menarik ya. Sebelumnya Sartun sudah menunjukkan kemampuan penyembuhan yang super cepat ketika dia menerima serangan pedang dari Bonnie. Luka di tubuh Sartun secara ajaib menghilang dan tidak berbekas. Tapi Mimin rasa kasusnya akan berbeda jika dia terkena serangan yang berlapis haki. Nah, jika kita perhatikan, tangan Kuma terlihat menghitam ketika dia akan menyerang Sartun. Hal itu berarti Kuma menggunakan haki untuk melakukan serangan. Nah, jika kemampuan pemulihan Gorosei Sartun itu adalah kemampuan dari Devil Fruits, maka pukulan haki dari Kuma punya peluang untuk menembus kemampuan penyembuhan tersebut. Jika hal itu terjadi, maka Kuma akan benar-benar bisa menyerang tubuh Sartun yang asli dan tentu saja akan bisa melukainya. Dan mungkin hal itulah yang akan menjadi penyebab hilangnya kemampuan misterius Gorosei Sartun yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya tidak bisa bergerak. Nah, jika hal itu benar, maka kedatangan Kuma ke Egghead benar-benar akan menjadi momen comebacknya kru topi jerami yang saat ini sedang sangat terdesak di Pulau Egghead. Lalu untuk Luffy sendiri terlihat sudah menerima beberapa asupan makanan. Ya, walaupun Saturn memergoki Luffy yang sedang makan, dan dia pun meminta pasukan angkatan laut untuk segera memborgol Luffy dengan batu laut. Tapi kenyataannya Luffy sudah menelan beberapa makanan, ya karena dia makan dengan sangat-sangat cepat ya. Dan hal itu mungkin bisa menjadi tambahan energi baru untuk Luffy, sehingga dia punya beberapa waktu untuk bertarung dan mungkin bisa menggunakan kembali wujud Gear 5-nya. Tentu rasanya akan sangat menarik ya ketika Luffy menunjukkan wujud Gear 5 di hadapan Kuma dan juga Bonnie. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan maupun saran dan komentar, bisa nakama tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih.